Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan beraktivitas seperti biasa, walaupun saat ini pembatasan aktivitas berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan kita di saat pandemi sekarang. Perkenalkan, nama saya Oka Wahyudi, saya guru penjas di SDN Pasar Lama 3 Banjarmasin. Tujuan saya membuat video ini yang pertama adalah akan memberikan beberapa poin penting dalam masa pandemi untuk pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, khususnya untuk SDN Pasar Lama 3 Banjarmasin. Jadi pada saat pandemi ini kita diwajibkan untuk beraktivitas di rumah. Siswa-siswa di tahun ajaran 2020-2021 itu tidak turun ke sekolah, namun tetap melakukan aktivitas pembelajaran seperti biasanya. Jadi aktivitas yang tadinya di sekolah sekarang dipindahkan ke rumah, namun pembelajaran penjas tetap dilaksanakan. Jadi di sini saya akan menyampaikan beberapa poin, poin penting untuk kegiatan pembelajaran penjas selama pandemi ini. Nah, di sini penjas di Pasar Lama 3 akan tetap berlangsung seperti biasanya. Namun dalam pelaksanaannya saya berharap sekali bantuan orang tua siswa sebagai orang tua yang mendampingi anaknya dalam belajar, karena dengan bantuan siswa itulah proses pembelajaran penjas ini akan tercapai. Jadi poin pentingnya adalah yang pertama, orang tua siswa mendampingi siswa dalam melakukan aktivitas pembelajarannya. Yang kedua, orang tua siswa membantu siswanya dalam melakukan proses pembelajaran. Yang pertama, memvideo, karena nanti videonya yang akan dikirim ke kita, prosesnya video anak yang melakukan aktivitas, anak melakukan pembelajarannya. Nah, di situ. Jadi di sini saya menekankan bahwa yang poin paling penting adalah bagaimana kerjasama antara saya sebagai guru, orang tua sebagai pendamping di rumah, dan siswa adalah sebagai fokus dari pembelajarannya. Jadi bagaimana siswa itu bekerja, bagaimana siswa itu melaksanakan, itu tergantung pada dua poin. Poin pertama adalah saya, poin kedua adalah orang tua siswa. Jadi kalau kerjasama antara kita berdua kompak, maka siswa akan berproses yang dilakukan oleh siswa akan lebih baik. Nah, jadi di sini akan saya jelaskan tentang mekanismenya, ya. Jadi saya harap kepada orang tua siswa untuk bisa memahami, untuk bisa mengerti, untuk bisa membijaki kegiatan-kegiatan yang kita lakukan saat ini. Karena hanya dengan bijaksananya orang tua, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan sempurna. Yang pertama saya akan mengirim tugas. Tugas yang pertama adalah melalui video. Nanti saya akan melaksanakan kegiatan, suatu praktek yang di dalamnya ada saya sendiri yang mempraktekkan video tersebut, saya sendiri yang sebagai orang contohnya. Jadi sama seperti kita biasanya di lapangan, saya mengajar, terus siswa mengikuti. Nah, di sini juga sama, namun proses itu dilakukan melalui video. Jadi video nanti akan saya kirim melalui grup yang sudah kita tentukan, nanti grup sekolah atau mungkin grup paguyuban sekolah atau apa dan sebagainya. Nanti saya kirim di sana video-video saya, satu video. Nah, di sana nanti akan saya jelaskan apa tugas yang akan dilaksanakan. Nah, terus tugasnya orang tua membimbing anaknya melihat video tersebut. Anaknya diperlihatkan video tersebut, apa tugas yang dilakukan, nanti anaknya akan melakukan step by step tugas yang sudah saya videokan nantinya. Nah, setelah sudah divideokan, anak mempraktekkan, orang tua dari awal itu memberikan bimbingan.
oh seperti ini harus kamu lakukan, seperti ini harus kamu lakukan. Dan saya berusaha mencoba mengolah video itu sesimpel mungkin agar orang tua siswa itu mudah memahaminya. Nah, setelah dipahami, setelah sudah dipraktekkan siswa tadi, orang tua akan memberikan bukti fisiknya dengan video. Singkat saja dari awal sampai akhir sesuai dengan video yang saya utarakan, saya contohkan. Jadi cuma poinnya di situ nanti pengarahan apa yang harus dilakukan ada di video-video tersebut. Nah, jadi setelah sudah selesai video tersebut, nanti bapak atau ibu orang tua siswa itu membalikkan video tersebut ke saya melalui pengiriman lewat WhatsApp ataupun lewat email atau dan sebagainya, yang mempermudah lah, yang mana yang lebih mudahnya, atau mungkin secara ke sekolah atau misalkan tidak mempunyai handphone atau apa atau flash disk ada, silahkan kita, ya tergantung kita lah bagaimana nanti menyikapinya, bagaimana kita lebih mudahnya. Orang tua mudah, saya mudah, dan anak terfokus untuk bisa belajar, tidak diem diri saja. Itu poinnya. Yang kedua, saya akan mengirim video pembelajaran ini dalam 1 bulan itu cuma 2 kali. Jadi jedanya dari misalkan contohnya minggu pertama itu saya kirim, minggu kedua, di minggu ketiga itu baru pengiriman tugas. Di minggu kedua itu saya akan ngirimkan video satu lagi. Jadi video itu nanti ada jedanya. Ada jedanya, jadi 15 hari pengerjaan. Biasanya kalau di Penjas olahraga kan seminggu sekali. Nah, sekarang saya batasi jadi 2 minggu. Jadi tugasnya ada 1 video itu dilaksanakan 2 minggu. Ya, mudah-mudahan kita tidak berlanjut online seperti ini terus. Jadi harapannya sih cepat berlalu, jadi lebih mudah untuk dalam pembelajarannya. Tapi tidak apa-apa. Poinnya di sini intinya adalah kerjasama kita, kerjasama antara saya, orang tua, untuk siswa. Nah, jadi ada 2 poin, ada 2. Yang pertama tadi, saya akan mengirimkan video berupa pembelajarannya. Terus yang kedua, orang tua mempelajari tentang video tersebut. Yang ketiga, hasil dari karya siswa tadi, baik berupa hasil kerjanya tadi berupa praktek ataupun pembuat apa dan sebagainya, nanti dikirim ke kita. Saya tidak meminta hasil itu dari tugas atau apa, tapi tugasnya adalah memvideo apa yang saya praktekkan, dilakukan, dan dikirim balik ke saya sebagai guru. Nah, seperti itu. Penilaian di sini mutlak dari video tersebut. Mutlak dari video yang tersebut. Jadi saya melihat apakah benar atau tidaknya dari proses pembelajaran itu, apakah benar anak melakukan aktivitas atau tidak, itu dilihat dari video tersebut. Jika orang tua tidak melakukan video atau apa dan sebagainya dengan alasan apapun, mohon konfirmasi ke saya. Jika alasan itu dimasuk dalam alasan masuk logis, maka saya akan memberikan kebijakan-kebijakan lain, mungkin dengan lain, atau misalkan contoh ada anak siswa yang tidak bisa melompat. Ternyata hari ini misalkan materinya adalah melompat, tapi siswa tersebut kakinya misalkan habis ada cedera kaki, misalkan contohnya patah atau apa dan sebagainya, dia tidak bisa melakukan aktivitas tersebut, maka ibu atau orang tua siswa wajib lapor ke saya. Nah, entah itu nanti tugasnya seperti apa, atau mungkin videonya saya kasih yang baru atau apa dan sebagainya, itu nanti kebijakan-kebijakan berikutnya. Saya harap kebijakan-kebijakan yang pada saat ini itu bisa kita lakukan dengan sama-sama, kita lakukan agar terjalin kerjasama dengan tujuan anak tetap belajar di rumah. Saya sebagai guru masih bertanggung jawab atas pembelajaran tersebut. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan saya ini bisa dipahami. Jika masih ada yang belum bisa dipahami atau apa dan
semuanya nanti bisa kita lewat nomor handphone yang sudah ditentukan di SD Pasar Lama 3. Jadi pian bisa hubungi saya atau melalui grup yang sudah nanti akan dibuat. Nah, di sana setelah proses-proses ini berjalan dengan baik, maka anak ibu, orang tua siswa atau bapak dan sebagainya itu akan berjalan dengan bagus, hasilnya akan optimal, bagus. Itu berkat kerjasama kita semua. Jadi saya harapkan kerjasama bapak dan ibu. Di sini kerjasama bapak dan ibu saya tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.